Pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi gak bikin boring. Nah pemirsa, gimana? Makin seru ya perbincangan kita bersama dengan rekan-rekan, rekan banyak banget gitu ya. Ini gak bisa hadir semua pemirsa karena masih harus mematuhi protokol kesehatan ya. Ini pun kita berjarak. Oke. Dan bersama dengan rekan dari Kompak Jakarta memiliki satu perhatian khusus begitu ya terkait dengan isu seksual komersial anak. Yes, ini tema yang menurut saya pun memang sangat berat sekali. Makanya sejak awal saya antara emosi dengan nafsu semuanya bergabung gitu ya. Kayak ayo dong please jangan sampai itu terjadi gitu. Jangan sampai hal-hal semacam itu terlambat kita tangani gitu ya. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya bahwa kerap kali kita tidak tahu bahwa itu adalah udah ada sinyal-sinyal kan itu sebenarnya ya. Dan kita manusia sebenarnya kan memang dituntut untuk lebih peka terhadap sinyal-sinyal. Apapun yang terjadi pemirsa, sebenarnya adalah bahkan Tuhan pun, Allah pun dalam kehidupan ini selalu memberikan sinyal kepada setiap hambanya. Dan saya rasa kejahatan pun sebenarnya ada awalnya pastinya. Nah bagaimana ini mendeteksi, mengidentifikasi ancaman awal? Kalau di Kompak Jakarta sendiri sih kita mengenalkan kejahatan-kejahatan yang biasanya terjadi ya. Kalau tadi kan aku sempat jelasin kalau sekarang ini tantangannya lebih beralih ke dunia digital gitu. Banyak kekerasan eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di ranah daring gitu ya. Di Kompak Jakarta sendiri itu sih bisa juga ya ranah daring. Nah, iya bisa. Justru ini gimana jadi, gitu loh maksudnya. Justru ini sangat lumrah. Mungkin Kakak juga pernah dengar kalau yang biasanya orang pacaran gitu, terus saling berkirim foto yang, itu salah satu bentuk kejahatan seksual juga kan. Cuma orang-orang nggak ngeh kan, kayak dilakukan dengan sukacita? Tetap karena itu berbahaya ya buat anak-anak gitu. Ada jejak digital mereka tersebar, terus ya pokoknya banyak lah dampak-dampak dari yang kalau terjadi itu. Nah kalau kasus ini kan mungkin di dunia di luar sana mungkin orang nggak ngeh ya kalau itu semacam kasus kejahatan seksual. Orang taunya ya udah kirim foto tidak senonoh gitu kan. Tapi tuh sebenarnya itu loh sebenarnya kejahatannya tuh itu gitu. Orang tapi nggak pernah ngeh gitu kan. Terus ada lagi pelakunya bahkan nggak tahu itu kejahatan. Nah iya kadang tuh kayak mereka namanya anak muda ya biasanya kayak aku boleh dong minta foto kamu gitu kan, kamu nggak usah pakai baju ya fotonya misalnya gitu. Terus si cewek nih ngerasa aduh kirimin gak ya, terus ntar si cowoknya ngebales lagi, kamu sayang gak sama aku, kalau sayang kirimin dong gitu kan. Nah itu mungkin si perempuannya nggak merasa terancam cuma mereka kan jadi kayak semacam mengancam secara halus gitu ya. Terus jadi si perempuan mengirim foto itu. Nah nanti ada entah hubungannya yang gimana terus jadi konsumsi publik, bisa jadi bahan dari si pelaku itu kayak kalau kamu nggak mau kirimin lagi nanti aku sebarin ya foto kamu yang kemarin di aku yang kayak gitu. Itu tuh banyak sekali kejadiannya. Awal mulai dari situ aja. Sederhana itulah ya istilahnya. Itu udah terjadi pemerasan berarti kan di sana dalamnya, dari berawal dari sexting, sextortion kayak gitu. Itu tuh jadi kayak diperas gitu loh mereka. Jadi yang cuma ya balik lagi karena mereka nggak tahu itu tuh adalah kejahatan seksual, mereka kayak ya udahlah kasih aja. Ada jangan yang coba-coba gitu. Ya pemirsa ya please ini artinya enggak kok, aku udah percaya kak sama pasangan aku, please lebih terbuka gitu pikirannya. Ini Kak Friska menyampaikan secara langsung. Kalau aku yang ngomong nanti pemirsa emang iya ya kayak Irma ya gitu ya. Tapi saya membawa komunitasnya langsung gitu ya, di mana ini memang sering kali terjadi. Awal mulanya sesederhana itu dan bisa jadi satu kasus yang besar gitu ya. Dan itu sangat merugikan sekali ya oleh si korbannya. Yang awalnya mereka nggak enggak nih sama sekali. Mungkin si cowok ya memang udah punya niat jahat ya, tapi si perempuannya nggak tahu nih kayak oh ya udahlah gue kan sayang kasih aja. Itu tuh nggak kayak gitu semestinya gitu loh. Semestinya harus lebih tahu lah ini dampaknya kayak gimana. Nah ini Kompak Jakarta jadi lebih aktif sekarang ini menyuarakan tentang literasi digital ya, bagaimana aman di internet gitu, bagaimana sih kalau menghadapi orang yang memaksa gitu mengirim foto gitu, karena banyak sekali yang kayak gitu terjadi di sekarang ini gitu. Dampaknya yang paling yang mungkin pernah ditangani gitu
Kalau untuk menangani secara langsung sih Kompak Jakarta nggak pernah ya, karena Kompak Jakarta porsinya itu lebih mengedukasi, memberikan awareness kalau jangan sampai menjadi korban itu gitu loh, karena di dunia internet itu ada prosesnya juga gitu, maksudnya kayak dari sexting, sextortion yang kayak gitu bisa membawa dampak buruknya gitu loh, kejahatan seksual gitu. Mungkin nanti kalau udah ada yang lebih parah, nanti Ekpat Indonesia ya yang lebih lebih membantu untuk menanganinya begitu ya, berkompetensi untuk menanganinya gitu. Oke. Baik, pemirsa, tolonglah ya, kita harus sama-sama menjaga gitu, dan juga yang paling penting ini bukan sekedar bagaimana kita bisa saling menjaga orang lain, tapi jaga juga diri kita sendiri, karena seringkali ketika kita memberikan informasi kepada orang lain itu lebih mudah dibandingkan diri kita sendiri menerima informasi, karena kita suka denial gitu ya, ya itu pasangan saya mah enggak gitu kan, atau itu mah ya merekanya aja kali terlalu apalah segala macam gitu ya, terlalu percaya, saya mah enggak, tak taunya kemakan juga gitu, nggak sadar gitu ya. Oke, tapi so far untuk Kompak Jakarta sampai dengan sekarang, ini berarti Kak Friska selaku volunteer ini atau bagaimana nih, member atau bagaimana untuk bisa bergabung di Kompak Jakarta juga? Aku program officer di Kompak Jakarta. Awalnya aku volunteer, kita di sana juga ada open recruitment untuk volunteer, biasanya secara berkala, tapi ada juga untuk anggota organisasinya ya. Cuma ini bukan organisasi yang terlalu mengikat banget gitu loh, karena kita emang niatnya lebih ke mau meningkatkan awareness ya ke isu ini. Jadi siapapun yang punya ketertarikan isu ini boleh banget gabung gitu, asalkan berkomitmen gitu, karena ya bukan mau yang gimana gitu loh Kak, mau yang super ketat kayak harus gimana sih organisasi yang ketat-ketat banget gitu, karena takutnya tujuan dari organisasi ini tuh nggak tersampaikan gitu, karena cita-cita kita kan mau menjadi wadah untuk anak muda berperan aktif menyuarakan isu ini gitu loh, biar misi kita juga tercapai, visi kita juga tercapai gitu loh. Nah sampai sekarang sudah ada berapa orang yang tergabung di Kompak Jakarta sendiri? Aku agak kurang tahu pastinya ya, karena kan ini ada volunteer, ada anggota gitu banyak lah ya, banyak. Jadi untuk jumlah pastinya aku belum tahu, tapi sejauh ini sih ada volunteer yang kemarin baru proses rekrutmen itu ada sekitar 20-an orang kalau aku tidak salah ya. Ditambah dengan anggota yang masih aktif itu sekitar mungkin 10 orang. Nah, tapi kalau misalnya ini kan kita terus rekrutmen ya. Tapi bukan berarti yang batch sebelumnya itu nggak bisa bergabung gitu loh, karena ini organisasi yang tidak terlalu mengikat gitu, jadi masih bisa ikut join loh. Yang penting tujuan dari organisasi ini tuh tersampaikan gitu, biar awareness terhadap isu ini tuh tersampaikan gitu. Tapi kalau yang Kak Friska rasakan sendiri, bagaimana kemudian tingkat kepedulian dari awal Kak Friska bergabung sampai dengan hari ini gitu, yang saya yakin pasti dilakukan lebih masif dari sebelumnya gitu ya, edukasinya sendiri dari Kak Friska bergabung dibandingkan dengan hari ini pasti hari ini lebih masif gitu lah. Saya yakin itu sudah dilakukan, tapi bagaimana kemudian respon yang diberikan dari masyarakat begitu ya, apakah benar-benar mereka sudah mendapatkan edukasi itu, atau saya jadi penasaran, adakah kemudian pihak-pihak yang denial, menolak dengan kenyataan tersebut? Boleh diceritakan usai jeda, tetaplah bersama dengan kami pemirsa di PTV Show.